Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami siswa dari SMA Negeri 4 Denpasar. Dalam kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil tugas proposal usaha kami yang bertajuk upaya pengembangan makanan ringan topik dan minuman es teh di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelum dari itu, izinkan saya selaku perwakilan dari saya memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok saya sendiri, dimulai dari Anak Agung Intan Hedwina Putra, dilanjutkan dengan Kadek Naila Paramaisa Nurjana, dilanjutkan dengan Najwa Bimata Kim, dilanjutkan dengan Nilo Putri Sindra dilanjutkan oleh Nima Dewi Parani, dan yang terakhir Nima Dewi Putri Damayandi. Untuk bagian pertama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan, akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Kadek Nela Paramaisa Nurjana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Latar belakang. Makanan tahu wali dan minuman es teh merupakan contoh makanan dan minuman yang disukai dan diminati oleh siswa dan siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Makanan dan minuman ini dikatakan simpel dan praktis, oleh karena itu para siswa dan siswi menyukainya. Berdasarkan hasil survei, persentase peminat tahu wali mencapai 80 atau 22,2%, dan es teh mencapai 251 atau dalam kurung 56,7% peminat. Oleh karena itu, proposal ini dibuat untuk mengembangkan serta meningkatkan usaha penjualan tahu wali dan es teh di SMA Negeri 4 Denpasar. Untuk menjelaskan proposal yang telah dikerjakan akan dijelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya. Yang A, rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, makanan atau minuman apakah yang cocok untuk dikembangkan dengan mengutamakan selera dan juga minat siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, apakah makanan dan minuman yang dikembangkan sesuai dengan selera dan minat siswa SMA Negeri 4 Denpasar. B, tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan peluang usaha sekaligus mendapatkan keuntungan melalui usaha ini. Selain itu, para siswa dan siswi dapat memperoleh ilmu baru terkait usaha mikro kecil yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, dapat mempromosikan makanan yang telah dibuat serta mengenalkan makanan dan minuman yang lahir dari inovasi para siswa serta siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Najwa. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya di sini saya Najwa akan memaparkan manfaat penulisan, definisi, dan juga definisi kata kunci dari proposal usaha kami. Dimulai dari manfaat penulisan, adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil penulisan proposal ini dapat dijadikan referensi untuk orang lain yang sekiranya ingin memulai membuka usaha. Dan yang kedua, hasil penulisan proposal ini dapat dijadikan pengalaman sekaligus menulis dalam mengembangkan usaha dan membuat proposal. Di bagian D ada definisi kata kunci. Yang pertama adalah usaha. Usaha yang dimaksudkan di sini ialah usaha mikro kecil dalam kurung UMKM yang dimana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua, es teh. Es teh yang dimaksudkan di sini adalah es teh hijau markisa. Menurut Pangesti 2020, es teh hijau markisa adalah salah satu resep es teh yang dikombinasikan dengan sirup markisa, biji selasih, dan latar koko. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan usaha minuman ringan es teh hijau markisa. Bagian ketiga, tahu wali. Tahu wali yang dimaksud dalam proposal ini adalah tahu wali isi daging. Menurut Ardianto tahun 2020, tahu wali isi daging adalah salah satu resep tahu wali yang dikombinasikan dengan daging ayam dingin. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan usaha makanan ringan tahu wali isi daging. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya,
Itu singkat. Yang kedua, kajian pustaka. A. Es teh dan inovasinya. Es teh merupakan salah satu minuman yang lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci minuman es teh beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Pangesti, D. 2020, terdapat 10 kreasi minuman es teh segar dan mudah dibuat untuk buka puasa sebagai berikut. 1. Es teh madu leci. 2. Es teh cincau. 3. Es teh susu jelly. 4. Es teh Milo. 5. Es teh selasih. 6. Es teh susu selasih. 7. Es teh lemon selasih. 8. Es teh hijau makisah. 9. Melon mint iced tea. 10. Es teh kayu manis. Dan selanjutnya, menurut Aisyah, L. 2015, terdapat 5 kreasi minuman teh yang menggoda lidah dan bisa kamu buat dengan mudah sebagai berikut. 1. Thai tea. Yang kedua, smooth sweet tea. Yang ketiga, teh leci dan teh persik. Yang keempat, honey milk tea. Yang kelima, green tea latte. Selanjutnya, menurut Iqbal R. 2018, terdapat 5 resep teh kekinian di Indonesia yang murah dan nggak perlu antri sebagai berikut. 1. Bubble tea. Yang kedua, green tea latte. Yang ketiga, milk tea. Yang keempat, Thai tea. Dan kelima, teh madu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Menurut Wahyu A. 2020, terdapat 9 resep es teh untuk pelepas dahaga, segar banget sebagai berikut. 1. Es teh leci. 2. Es teh serai. 3. Es teh susu tarik. 4. Es teh jahe. 5. Es teh lemon. 6. Mint iced tea. 7. Es teh cincau. 8. Es teh Milo. 9. Es teh kayu manis. Menurut Setiawati C. 2018, terdapat 5 rekomendasi es teh unik, teh biru sampai es teh hangat sebagai berikut. 1. Teh coklat keju. 2. Teh yuzu. 3. Long Island iced tea. 4. Teh biru. 5. Teh hangat. Dari paparan yang telah ada di atas, kami mencantumkan 34 inovasi minuman es teh. Beberapa inovasi yang telah ada, kami mengambil beberapa inovasi yang memiliki variasi beragam seperti leci, cincau, selasih, green tea latte, Milo, dan markisah. Dalam penulisan proposal yang telah ditulis, penulis tertarik dengan memperkenalkan usaha minuman es teh hijau markisah karena cara pembuatan yang dilakukan cukup terbilang sederhana dan mudah dikerjakan. Adapun cara pembuatan es teh hijau markisah bisa dirinci sebagai berikut. Bahan, 1. 4 kantung teh hijau. 2. 1 liter air panas. 3. Sirup markisah. 4 biji selasih yang sudah direndam hangat. 5. Agar-agar siap pakai. 6. Nata de coco. 7. Es batu. 8. Daun mint secukupnya. Cara membuatnya. 1. Celupkan teh hijau ke dalam 1 liter air selama 2-3 menit. Sisihkan dan dinginkan. 2. Siapkan gelas. Beri 3 sendok makan sirup markisah, tambahkan biji selasih, nata de coco, dan agar-agar secukupnya. 3. Tambahkan teh hijau yang sudah dingin, beri daun mint dan es batu. 4. Sajikan selagi dingin. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Naila. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi. B. Tahu dan inovasinya. Tahu merupakan salah satu makanan yang sering kita jumpai, baik itu di pinggir jalan ataupun di usaha makanan seperti restoran. Dengan adanya kesempatan yang ada, penulis dapat menjelaskan tentang latar belakang tahu beserta dengan inovasi yang sudah ada, bahkan berkembang di sejenis makanan ringan. Menurut Nida, S 2021, terdapat 11 resep aneka tahu goreng, garing, enak, dan bikin nagih sebagai berikut. Yang pertama, tahu goreng renyah. Yang kedua, tahu goreng cabai garam. Yang ketiga, tahu bakso goreng coklat. Yang keempat, tahu wale. Yang kelima, bola-bola tahu goreng. Yang keenam, tahu aci goreng. Yang ketujuh, tahu kriwil. Yang kedelapan, tahu surpedah. Yang kesembilan, tahu goreng mahkota sosis. Yang kesepuluh, tahu goreng sambal penyet. Dan yang kesebelas, tahu bulat. Menurut Mentari A 2021, terdapat 15 resep tahu goreng yang mudah dibuat.
Bahannya murah meriah sebagai berikut. Yang pertama, tahu goreng remes. Yang kedua, tahu bulat. Yang ketiga, tahu wale. Yang keempat, tahu pong. Yang kelima, tahu peletok. Yang keenam, tahu berontak. Yang ketujuh, tahu fantasi. Yang kedelapan, batagor tahu goreng. Yang kesembilan, tahu isi sayur. Yang ke-10, nugget tahu sayuran. Yang ke-11, tahu cabai garam. Yang ke-12, bola-bola tahu isi telur puyuh. 13, tahu renyah. 14, tahu aci goreng, 15 perkedel tahu. Menurut Hardian N 2019, terdapat 10 cara membuat tahu wali crispy, lezat, dan bikin nagih sebagai berikut. Yang pertama, tahu wali renyah aci spesial. Yang kedua, tahu wali isi daging. Yang ketiga, tahu wali khas Banyuwangi. Yang keempat, tahu wali kuah. Yang kelima, tahu wali ayam udang. Yang keenam, tahu wali sosis. Yang ketujuh, tahu wali pedas. Yang ke-8, tahu wali ikan tuna. Yang ke-9, tahu wali kukus. Dan yang ke-10, tahu wali jamur kuping. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Najwa. Baik, terima kasih Nela atas waktunya. Di sini saya akan mengambil alih presentasi. Menurut Polita L 2019, terdapat 20 resep olahan tahu puting yang murah dan lezat sebagai berikut. Yang pertama ada tahu sakura, yang kedua tahu renyah, yang ketiga tahu panggang, yang keempat ayam dan cabai garam, yang kelima tahu wali, yang keenam tahu telur, yang ketujuh tahu sosis, yang kedelapan tahu petis, yang ke-9 gulai tahu kacang panjang, yang ke-10 tahu bakar sosis, yang ke-11 tahu, yang ke-12 tahu isi, nomor 13 tahu kiwi, nomor 14 fried tofu teriyaki, nomor 15 tahu cabai garam, nomor 16 tahu sayur, nomor 17 tahu telur asin, nomor 18 tahu seafood, nomor 19 perkedel tahu, dan yang terakhir tahu ayam jamur. Dari paparan yang telah ada di atas, kami dapat mencantumkan 55 inovasi makanan tahu. Beberapa inovasi yang telah ada, kami mengambil beberapa inovasi yang memiliki variasi beragam, seperti tahu daging, tahu bulat, tahu isi, tahu aci goreng, tahu panggang. Dalam penjelasan proposal penulis tertarik dengan memperkenalkan usaha makanan tahu wali isi daging karena ingin mengembangkan variasi sehingga memiliki banyak peminat. Dilanjutkan dari cara pembuatan tahu wali isi daging bisa dirinci sebagai berikut. Bahannya ada yang pertama 300 gram daging ayam, yang kedua 3 siung bawang merah, yang ketiga 3 butir bawang putih, yang keempat telur, yang kelima 7 sendok makan tepung tapioka, yang keenam 1 sendok teh merica bubuk, yang ke-7 setengah sendok teh kaldu bubuk, yang ke-8 1 setengah sendok teh garam, dan juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Yang ke-9 ada 12 tahu pong, potong segitiga, lalu balik. Yang ke-10 ada 2 batang daun bawang, dirajang halus. Dan yang terakhir ada 1 buah wortel dan sudah diserut. Nah, mengenai mekanisme pembuatannya, yang pertama, haluskan daging ayam bersama bawang putih dan bawang merah menggunakan chopper. Lalu masukkan semua bahan sisa dari bahan isi dan campurkan lagi dengan chopper. Chopper di sini bisa dialihkan dengan pisau biasa sehingga menghemat penggunaan alat pemilih bahan. Selanjutnya, yang kedua, masukkan adonan ke dalam wadah, tambahkan irisan daun bawang dan sedikit wortel. Lalu aduk sampai rata. Yang ketiga, setelah itu koreksi rasa dengan cara mengukur sedikit adonan. Yang keempat, siapkan tahu pong dan beri isian adonan sesuai selera. Yang kelima, kukus tahu wali yang sudah diisi adonan 10 menit dan angkat. Yang keenam, goreng tahu wali dan sampai matang dan berubah warna. Lalu angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir, tahu wali daging sudah siap disajikan. Presentasi selanjutnya akan saya over ke India. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi, adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau disebut juga action research. Dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan action, pengamatan, refleksi, adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. A. Perencanaan atau planning. Adapun perencanaan yang akan dilakukan adalah
penulis akan mengembangkan usaha minuman es teh hijau Markisah dan makanan tahu wali isi daging. Untuk harga es teh hijau Markisah akan dijual sebesar 5.000 per porsi dan tahu wali isi daging sebesar 1.000 per biji. Untuk penjelasan tentang fixed cost dan variable cost, biaya produksi dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap perusahaan, contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Selanjutnya, ada pemaparan tentang tabel fixed cost tentang es teh hijau Markisah dan tahu wali isi daging. Selanjutnya, presentasi saya serahkan kepada Putri Damayanti. Baik, terima kasih Cynthia atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biasanya, tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh, biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Berikut akan dipaparkan tabel tentang variable cost yang sudah kami hitung. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Naila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. 3. Tabel kalkulasi biaya produksi. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini, itu tabel es teh hijau Markisah dan tabel kalkulasi biaya produksi tahu wali isi daging. Pada bagian B, tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat di bawah ini. Tabel es teh hijau Markisah dan tabel tahu wali isi daging. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Najwa. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan bagian C, yaitu tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu 3 bulan. Ada perincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Tabel. Selanjutnya, dilanjutkan pada bagian D, pengamatan atau pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Diharapkan produk yang akan dibuat akan cocok dengan lidah para siswa maupun siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Sehingga kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 akan meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk pemasukan komunitas kelas. Dan bagian E, refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan diharapkan proposal ini akan menjadi saran yang membantu pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Sehingga jika nanti ada kegiatan wirausaha proposal ini bisa menjadi inovasi dan refleksi untuk mengetahui produk apa yang sekiranya akan dibuat. Pada bagian terakhir kami cantumkan beberapa tips referensi kami dalam membuat proposal. Baik,
Kami cukupkan presentasi mengenai proposal hari ini. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata yang kami terbuat baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami mengaturkan para macan. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya dan sehat selalu.